Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store, tempat di mana kalian bisa mendapatkan informasi menarik seputar audio mobil. Kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat subjektif, karena bagaimanapun hasil suara itu menuntut selera yang memiliki kendaraan yang audionya di-upgrade. Di sini sudah kita buatkan panduannya, posisi dan hasil suara yang paling diminati oleh para umat audio menurut pengalaman Poison Store ya, yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi panduan supaya kalian itu tidak kebingungan lagi meminta pada installer untuk menghasilkan suara seperti apa yang paling kalian inginkan. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian pertama, yaitu mengenai posisi dari suara yang bisa kita ciptakan di dalam kendaraan. Tentunya dengan menggunakan prosesor, apapun jenis prosesornya, kita bisa menciptakan bentuk panggung dan posisi optimal untuk mendengarkan suara di dalam mobil tersebut. Tentunya, perhatikan, jenis-jenis prosesor yang berbeda juga memiliki fitur yang berbeda, terutama jumlah channelnya yang bisa membuat suaranya lebih presisi. Tetapi pada umumnya, ada 3 posisi suara yang paling disukai oleh para umat audio. Kita mulai dari posisi yang paling pertama, yaitu A, panggung pada posisi pengemudi. Ini adalah suara yang titik tengahnya ada pada bagian tengah dashboard. Ya, ini adalah tren yang paling banyak dijual ketika kita itu menawarkan prosesor pada umat audio sekalian. Posisi yang paling pertama ini adalah posisi yang optimal untuk pengemudi. Utamanya adalah kita menciptakan titik segitiga panggung sempurna di posisi pengemudi tersebut, sehingga suara ketika kita mengendalikan kendaraan atau ketika kita sedang menyetir, suaranya itu ada pada posisi tengah panggung. Ini bisa dioptimalkan dengan menggunakan time alignment yang ada di dalam prosesor tersebut. Ini adalah posisi yang paling enak dinikmati ketika kita sendirian. Masalahnya, kita harus kompromi hasil suara pada posisi lain. Ya, ini harus diperhatikan, meskipun suara di dalam kendaraan tersebut di posisi lain juga masih terdengar dan bagus, tetapi posisi panggung yang paling optimal itu hanya bisa diciptakan pada satu posisi tersebut saja. Sekarang masuk pilihan panggung kedua yang paling banyak diminati oleh para umat audio, yaitu panggung untuk bagian depan saja. Suara yang dioptimalkan untuk posisi kedua bangku depan. Jadi ini adalah posisi yang mereka itu menginginkan bangku depan kiri kanan memiliki keseimbangan dan panggung yang berada di depan. Jadi ini bisa dioptimalkan untuk dual listening position. Hal ini bisa kita capai ketika kita itu melakukan time alignment untuk posisi bagian belakang speaker. Jadi speaker yang ada di bagian belakang itu kita TAS demikian rupa sehingga suaranya itu bisa melompat ke depan dan bercampur pada speaker depan. Jadi kita tidak mengharapkan panggung tengahnya persis ada tengah-tengah. Jadi kalau kalian itu di posisi pengemudi suaranya di depan, dan ketika ada di posisi penumpang suaranya juga ada di depan kalian. Ini adalah dual listening position yang biasanya cukup populer ketika mobil tersebut memiliki speaker center. Tetapi, kalau kita menggunakan DSP yang jumlah cukup, di mana kita juga bisa melakukan DSP untuk channel masing-masing, baik tweeternya, mid bass depan, dan juga speaker belakang dengan lebih presisi, hal ini bisa diraih dengan lebih mudah. Jadi ini adalah untuk menciptakan keseimbangan suara untuk penumpang depan dan kesan datangnya suara dari depan. Tetapi ada tapinya juga. Jadi yang kita temukan di sini adalah kalau kita itu menggunakan subwoofer kolong, kalau kita menciptakan dual listening position di depan ini, kadang-kadang suara bassnya itu di bangku tengah untuk penumpang tengah dan penumpang belakang itu terdengar sedikit lebih kurang atau sedikit tipis. Jadinya suara bassnya itu optimal di depan semua. Hal ini bisa ditanggulangi kalau kalian itu meletakkan subwoofernya di bagian belakang mobil banget. Ini terkait dengan panjang gelombang dari low frekuensi yang nanti bisa diseimbangkan supaya dia itu menyatu dengan lebih sempurna dengan speaker bagian depan dan bagian tengah. Kalau dia itu subwoofernya dekat dengan di bagian speaker depan atau ditaruh di bawah bangku, hal ini bisa membuat suara bass di bagian tengah itu cenderung lebih tipis, lebih terkikis, lebih tipis maksud kami, dan kadangkala ada sedikit cancellation. Itu saja yang harus para umat audio perhatikan. Sekarang kita akan masuk ke dalam posisi yang ketiga, dari posisi yang paling
sering diminta oleh para umat audio sekalian yang datang ke Poison Store. Jadi posisi ini memungkinkan suara yang imbang untuk seluruh posisi tempat duduk. Ini sering disebut juga sebagai all seat position. Jadi kita itu pengennya menciptakan suara sehingga suara itu ada bisa seimbang di seluruh posisi tempat duduk, baik di depan kendaraan maupun di belakang kendaraan. Biasanya yang sering meminta posisi seperti ini adalah mereka yang sering menggunakan kendaraan tersebut untuk bepergian jauh dengan keluarga, atau mereka yang terkadang sering membawa mobil sendiri tapi juga masih sering menggunakan driver. Jadi waktu dia itu disetirkan, dia pindah duduknya di posisi belakang, tapi di belakang juga dia masih bisa menerima suara yang sama bagusnya ketika dia duduk di depan. Tentunya ini bisa diraih kalau kita itu menggunakan prosesor yang jumlah channelnya lebih banyak, karena kita bisa menciptakan channel-channel, atau bahkan juga bisa menciptakan posisi speaker baru untuk speaker surround. Jadi kita itu bisa menciptakan kesan merata tetapi bidang panggungnya lebih tinggi. Dan juga disarankan supaya posisi subwoofer itu ditaruh di bagian belakang kendaraan dengan menggunakan subwoofer yang ukurannya lebih kuat. Jadi kalau kalian menggunakan subwoofer kolong, posisi ini masih agak susah untuk mencari suara bass yang imbang di seluruh bagian kabin. Kalau subwoofer kolongnya itu ditaruh di bawah bangku depan. Jadi kita perhatikan di sini, udah pasti dia akan memberikan kesan suara yang lebih powerful di seluruh bagian kabin. Ya, ini bisa kita raih karena suara dari Pandora tersebut yang sudah integrated amplifier system, dia sudah pasti suaranya akan lebih kuat. Tetapi jeleknya, udah pasti tidak bakal ada staging yang terfokus di pada satu titik. Ini tidak bisa diraih seperti posisi A atau B, karena tentunya kita itu maunya suaranya lebih merata. Ini adalah konsekuensi yang harus diterima oleh para umat audio kalau kita ingin menciptakan suara bagian yang imbang di seluruh posisi tempat duduk. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian yang subjektifnya. Kalau tadi bagian posisi suara itu bisa kita bentuk dengan lebih presisi dengan menggunakan prosesor dan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Kalau yang bagian kali ini, bagian suara itu harus juga dibantu untuk ditentukan oleh para umat audio sekalian dengan memberikan informasi kepada installer tersebut. Jadi si installer itu harus kita kasih tahu bahwa kita itu senangnya mendengarkan musik seperti apa, di level volume berapa, dan tentunya kita itu ingin karakter suaranya ada lebih menonjol di bagian mana. Sekarang kita akan masuk ke dalam jenis musik pertama, yaitu A adalah rock music. Di musik rock musik ini biasanya adalah para umat audio yang gemar-gemar mendengarkan musik cadas di era 80 dan 90-an. Jadi untuk segi bassnya dia itu lebih menonjol di kick bass, dan low bassnya itu justru tidak terlalu berlebihan. Jadi perhatikan di sini adalah kick bass drum itu yang paling sering diminati untuk dibikin lebih menonjol. Kemudian bagian mid atau vokalnya dia itu sedikit lebih kuat untuk menonjolkan instrumen dengan senar. Jadi siapapun yang mendengarkan musik di era tahun seperti itu, dia itu mendengarkan musik dengan gitarnya itu sangat itu harus menjadi sesuatu yang detailnya itu hadir semua pada mid range. Kemudian untuk segi treble, dia itu sebetulnya treble-nya itu lebih diatur untuk meniadakan kesan yang menusuk. Jadi suara tweeter yang cenderung berlebihan itu kalau kita tidak tonjolkan di orang-orang yang gemar musik rock itu biasanya sangat nyaman di telinga sehingga mereka itu bisa mendengarkannya dengan volume yang lebih tinggi. Ini biasanya yang kami bentuk kalau orangnya senang mendengarkan musik rock. Sekarang masuk ke dalam pilihan musik yang kedua untuk generasi yang lebih modern zaman sekarang, yaitu pop dan EDM. Jadi EDM atau Electronic Dance Music, dia itu biasanya menggunakan banyak sekali perangkat elektronik dan synth untuk menciptakan suara yang bagus dan efek-efek background yang biasanya sangat gemar didengarkan, supaya kita itu bisa menciptakan kesan seakan-akan wah ini suara detail dan tonjolannya itu terdengar sangat jelas dan padat. Jadi untuk bass sendiri dia itu harus lebih kuat untuk menonjolkan ritme. Ya, ini adalah ritme yang ditonjolkan oleh perangkat elektronik yang diciptakan para produser untuk
musik-musik tersebut. Okay, so that's looping. Again, these are all just cup sounds pitched down. If I put a kick drum, then you have a completed. Kemudian bagian mid vokalnya ada di posisi seimbang untuk kejernihan instrumen elektronisnya. Jadi justru posisi vokalnya itu dia tidak diapa-apakan. Karena dia itu sebetulnya lebih menunjukkan background yang sudah diciptakan oleh perangkat-perangkat elektronik tersebut. Kemudian di bagian treble atau frekuensi tinggi, dia di posisi seimbang untuk lower high dan naik pada upper high. Ya, karena ini untuk menciptakan aura, seakan-akan detail-detailnya itu lebih menonjol semua untuk musik EDM tersebut. Jadi ini juga berlaku untuk pop modern. Jadi para umat audio yang suka mendengarkan EDM dan pop modern, ini adalah pilihan suara yang akan kita tentukan di mobil para umat audio sekalian. Sekarang kita masuk ke dalam bagian ketiga, musik-musik untuk bapak-bapak biasanya. Jadi ini adalah mereka yang suka mendengarkan musik jazz dan folk, yang biasanya tonjolan vokal dan instrumen seperti saksofon itu harus terdengar jelas dan lebih forward ada di depan panggung. Untuk bass ada di posisi imbang, cenderung malah dikurangi. Jadi untuk generasi yang mendengarkan jazz dan folk itu justru dia tidak mau adanya bass yang berlebihan di dalam mobil. Kemudian untuk mid atau vokal itu ditingkatkan untuk menonjolkan kekuatan vokal yang lebih hangat dan juga instrumen-instrumen vokal yang instrumen-instrumen area mid range yang dia itu bisa membuatnya seakan terkesan mendayu-dayu. People say I've got a drinking problem, but I've got no problem dragging it on. They keep on talking, drawing conclusions. Call it a problem, I call it a solution. Kemudian untuk treble atau suara frekuensi tinggi sedikit lebih menonjol untuk menghadirkan detail dari aransemen yang kompleks. Meskipun kita di sini kesannya itu lebih menonjol, tapi bagian area tonjolannya itu bukan pada area frekuensi yang paling tinggi sekali. Dia itu di posisi 3000 atau 4000-nya justru harus lebih diturunkan. Di posisi 10.000 sama 12.000 biasanya kalau dinaikkan dia itu akan menciptakan detail-detail yang paling sering dinikmati oleh mereka yang suka mendengarkan suara jazz dan folk ini. Tapi ingat, jangan sampai vokalnya itu salah. Ini vokal adalah area yang paling krusial buat mereka yang sering mendengarkan jenis-jenis musik seperti ini. Dan yang paling terakhir adalah mereka yang kami lebih sering menyebutnya sebagai umat audio yang gemar mendengarkan musik dungces. Nah, ini adalah mereka yang suka musik hip hop atau musik campur sari. Di sini tentu saja fokus utamanya itu adanya di bass. Pertama, bass itu adalah bass yang lebih kuat dan lebih menonjol, sangat menonjol sekali. Bahkan dia itu biasanya sangat suka kalau subwoofernya diberi 12 inci. Ini akan memberikan kita keleluasan untuk menciptakan bass yang lebih kuat dan lebih powerful di dalam kendaraan tersebut. Kemudian untuk mid, dia akan sedikit lebih kuat di tengah untuk background yang lebih jelas. Nah, ini sebetulnya dia itu juga agak lebih menonjol karena suaranya midnya itu terutama tangtungnya itu harus ditonjolkan supaya terdengar lebih hidup dan lebih meriah. Lalu bagian treble, dia itu tidak dibuat menonjol tapi dibuat lebih renyah. Jadi kalau kita di sini menggunakan prosesor tipe 28, kita bisa manfaatkan untuk meningkatkan level dari Twitternya. Bukan konturnya yang kita rubah dari si Twitter tersebut, tapi levelnya juga ikut dinaikkan supaya dia itu lebih menonjol. Jadi untuk musik hip hop dan campur sari itu sebetulnya mirip-mirip dengan kita itu menekan tombol loudness pada head unit. Jadi yang ditonjolkan itu adalah bagian frekuensi rendah dan bagian frekuensi tinggi. Ini yang biasanya diminta kalau mereka itu gemar mendengarkan suara bass atau musik-musik campur sari. Jadi para umat audio sekalian, kita mau mengulang sedikit lagi sebagai panduannya
Ada dua hal yang paling penting yang harus kalian juga ikut informasikan kepada para installer atau tempat di mana kalian memasang audio, supaya kalian itu bisa lebih mengoptimalkan suara yang kalian bisa dapatkan ketika melakukan upgrade sistem audio dengan prosesor. Yang pertama adalah posisi suaranya, lihat mau di posisi yang mana, kemudian bentuk suaranya, mau bentuk suara yang mana, dan pada akhirnya ketika kita itu sudah suka dengan posisi dan bentuk suara tersebut, semua itu harus bisa menyerap 80% musik yang kita lemparkan ke dalam sistem tersebut. Kalau kita itu merasa 80% musik itu udah cocok semua, biasanya 20% itu yang biasanya yang kualitas suaranya hancur atau musik yang di luar dari suara yang bentuknya kita inginkan dari si installer dan dari sistem audio tersebut. Tetapi untuk para umat audio, tentunya sumber musiknya sendiri bisa saja beda-beda bentuknya. Ini juga harus menjadi perhatian. Jadi jangan sampai salah pilih audio atau takut upgrade audio karena suara yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan keinginan. Selama kita masih menggunakan prosesor, itu semua bisa dibentuk. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan like, tentu saja. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe supaya kami makin tambah semangat lagi menciptakan video-video seperti ini di kemudian hari. Salam dari Vosen Channel.